Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sari Ramadhani, Kepala Puskesmas Lubuk Begalung, Pengurus ID Cabang Padang. Tips aman dan sehat bagi lansia saat berpuasa di bulan Ramadan. Tak terasa, kali ini sudah sampai kita di penghujung Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tentunya para lansia kita berbeda jika berpuasa dengan usia muda yang ada di masyarakat. Nah, untuk lansia sendiri itu harus berdasarkan konsultasi pada dokter. Karena kita ketahui lansia juga rentan terhadap kekurangan cairan, juga rentan terhadap gula darah yang tidak stabil karena memang sel-sel tubuh daripada lansia itu sedang mengalami penuaan. Oleh sebab itu kita perlu konsultasi ke ahlinya atau ke dokter bagi lansia apakah aman dalam melakukan puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Dan juga banyak di lapangan atau di masyarakat, lansia juga banyak menderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, dan penyakit lainnya. Tentunya itu juga akan memperberat jika lansia tetap berpuasa di bulan Ramadan. Adapun tips and trik para lansia jika ingin berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, maka yang pertama adalah jangan melewatkan sahur. Kenapa? Karena kalau lansia tidak makan sahur, tentunya gampang letih, asupan energinya tidak ada, sehingga tidak bisa beraktivitas pada hari itu. Nah, yang kedua adalah menjaga cairan tubuh. Artinya para lansia diwajibkan minum 4 gelas pada saat sahur, 4 gelasnya pada saat berbuka. Artinya kita wajib mengkonsumsi air mineral untuk mencegah kekurangan cairan itu 8 gelas sehari sekitar 200 cc supaya lansia tidak dehidrasi di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah jangan berbuka puasa dengan makan yang berlebihan. Karena kenapa? Jika lansia makan terlalu banyak karbohidrat dan sebagainya, tentu akan nanti menaikkan kadar gula. Bagi lansia-lansia yang diabetes, tentunya itu akan menjadi masalah dalam penyakitnya, yaitu dengan diabetesnya akan meningkat kadar gulanya dan sebagainya. Nah, bagi lansia memang harus mengatur. Jadi pada saat berbuka itu minum segelas air putih, mengkonsumsi kurma atau manisan yang lain, misalnya ada pabukuan dan lain itu boleh. Nanti untuk makanan beratnya dilanjutkan setelah sholat maghrib. Yang keempat adalah aktivitas fisik yang ringan. Jadi kita tahu bahwa lansia tentu berbeda aktivitas fisiknya dengan orang muda. Jadi kalau para lansia supaya tetap sehat, tetap bugar, tetap aman di bulan Ramadan, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan amal ibadah lainnya di bulan Ramadan, maka sebaiknya setelah subuh berjamaah ke masjid, jangan santai sekitar 30 menit di sekitar rumah, itu bisa kita lakukan menjaga tubuh kita tetap sehat dan tetap bugar selama bulan Ramadan. Yang terakhir, jika lansia memang ada tanda bahaya, maksudnya jika menjalankan ibadah puasa terus tiba-tiba pusing, tiba-tiba lemas, makanya itu boleh dibatalkan puasa para lansia. Jadi ingat tanda bahaya. Nah, bagi lansia yang tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan karena suatu hal dan penyakit yang membatasi atas anjuran dokter tidak boleh berpuasa, maka jangan khawatir, para lansia sekalian bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Karena dalam Islam itu ada keringanan bagi para lansia yang memang tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi jangan dipaksa untuk beribadah, karena para lansia tentunya berbeda organ tubuhnya dengan usia muda. Dan dalam Islam juga ada keringanan para lansia jika tidak berpuasa cukup dengan membayar fidyah senilai harga yang telah ditetapkan oleh para ulama di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Itu bisa dikonsulkan ke lembaga zakat seperti itu. Baiklah, sekian tips sehat bagi para lansia yang aman untuk dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu dari saya, Dr. Sari, izin pamit. Semoga bisa bermanfaat. Di tagline tips sehat dan aman bagi para lansia di bulan Ramadan. Ingat yang 5 tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.